Al Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Izin berdiri, Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya efek puasa mungkin ya, jadi salamnya kurang semangat. Pengen dengar suara bapak-bapak yang paling semangat boleh Pak? Ya, meskipun puasa tapi ibadahnya semangatnya luar biasa, boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bahagia Bapak Ibu sekalian bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian, wajah-wajah calon penghuni surga, amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa Pak ya. Sekarang udah masuk Ramadan hari keberapa Pak? Keberapa Pak? 6. Masya Allah. Berapa hari lagi sisanya? Sekian hari lagi ya. Masya Allah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahagia rasanya bisa bertemu dengan kita semua pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah masih berikan izin kepada kita. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan atau beribadah, merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan, Bapak dan Ibu sekalian. Di saat tidak semua saudara kita, ya, di saat tidak semua saudara kita Allah berikan kesempatan yang sama. Mohon maaf, salah satu keluarga besar kami di Cinta Quran tadi malam ayahandanya meninggal, Masya Allah. Ya, di saat bulan Ramadan, ya, bahkan mungkin kita mendengar sebelum masuknya bulan Ramadan banyak saudara-saudara kita yang Allah sudah panggil duluan, ya, Allah sudah panggil duluan. Nah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih berikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, Bapak dan Ibu sekalian. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan segenap umatnya. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir Bapak dan Ibu sekalian diaku, ya, kita semua diaku oleh baginda Nabi sebagai umat beliau, amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bulan, tentu kita sudah banyak mendengar fadilah keutamaan bulan suci Ramadan, ya. Bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Yang sehingga menjadikan Ramadan menjadi bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang disampaikan oleh baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini hadisnya sahih, ya. Kisah ini tentang keheranan seorang sahabat, ya, tentang Thalhah, ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar kisah ini. Bagaimana Thalhah heran, ya, ada dua sosok sahabat di masa hidupnya beliau yang membuat Thalhah ini takjub, ya. Ada dua sahabat Nabi yang mereka masuk ke dalam Islamnya berbarengan, ya. Mereka kalau bahasa anak sekarang mah bestie, Pak, ya. Bapak mungkin punya teman dekat, Pak. Temen ngajinya bareng, masuk Islamnya bareng, dakwahnya bareng, jihadnya bareng, Masya Allah.
Tolha kagum dengan dua sosok sahabat ini. Sampai pada akhirnya salah satu dari sahabat kedua orang ini wafat dalam jihad fisabilillah. Ya, akhirnya sahabat yang satunya lagi itu wafat, dalam riwayat dijelaskan 1 tahun setelah sahabatnya tadi syahid. Ya, jadi 1 tahun setelah sahabatnya yang syahid tadi, baru sahabatnya yang kedua ini wafat. Dua orang sahabat ini mendapatkan tempat di sosok Tolha sampai beliau bermimpi tentang kedua orang tersebut. Pak, kebayang Pak ya? Ada sahabat yang dimimpikan oleh sahabat yang lain. Luar biasa Pak. Karena sebagian ulama mengatakan kalau mimpinya para sahabat bisa kita jadikan sebagai ibrah. Di dalam mimpinya Tolha, kedua sahabat ini berada di sebuah tempat yang indah, yang luar biasa. Yang sampai Tolha menganggap tempat itu adalah surga. Karena tidak ada tempat yang pernah dia temui seindah tempat yang ada di dalam mimpi itu. Pak, Tolha melihat kedua sahabat tadi ada di dalam surga. Kemudian adalah panggilan, ya, yang memanggil kedua orang tadi untuk masuk ke dalam surga. Yang membuat Tolha heran, kenapa yang dipanggil pertama kali adalah sahabatnya yang wafat terakhir, padahal wafatnya di rumah. Ya, beliau tidak wafat dalam peperangan syahid, ya. Beliau tidak wafat dalam kondisi syahid. Tapi orang yang kedua ini yang dipanggil pertama kali masuk ke dalam surga. Ya, selang berapa lama dipanggil yang lain, akhirnya sahabatnya yang wafat pertama kali, yang beliau wafat dalam kondisi syahid, kemudian dipanggil untuk masuk ke dalam surga. Sampai akhirnya Tolha terbangun dan Tolha bertanya kepada para sahabat yang lain, wahai sahabat, aku bermimpi demikian. Kenapa kok bisa yang wafatnya bukan syahid tapi masuk surganya duluan? Tidak ada satupun para sahabat yang memberikan jawaban yang memuaskan menurut Tolha. Ya Pak, zaman dulu Pak, Madinah itu kan, mungkin bagi bapak-bapak yang sudah umur, Madinah kan tempatnya tidak terlalu besar. Apalagi di masa itu, ya, jumlah penduduk Madinah tidak sebanyak hari ini, ya, sehingga kabar mimpinya Tolha ini sampai ke telinga baginda Nabi, ya. Keren nggak Pak? Nabi dengar dan Nabi manggil, wahai Tolha. Kemudian Tolha dipanggil dan ditanya, apa yang membuat engkau heran? Dan kemudian Tolha menjelaskan kembali mimpinya kepada Rasulullah. Dijawablah oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bertanya kepada Tolha, wahai Tolha, bukankah orang yang wafat 1 tahun setelah yang mati syahid tadi, dia sholatnya lebih banyak? Bala, betul wahai Rasulullah. Bukankah orang yang wafat 1 tahun setelah sahabatnya yang syahid ini, dia mendapatkan kembali bulan Ramadan? Bala, betul ya Rasulullah. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, 2 poin yang Nabi berikan pertanyaan kepada Tolha. Ternyata ketika amal sahabat yang kedua ini, meski beliau tidak wafat dalam kondisi syahid, tapi karena amalnya diterima, dan salah satu yang istimewanya adalah beliau mendapatkan keistimewaan 1 kali Ramadan dibanding sahabatnya yang mati syahid pertama tadi. Ya, terbayang Bapak Ibu sekalian betapa luar biasanya amalan di bulan suci Ramadan.
amalan yang ketika Allah menerima amalan kita, maka Allah akan mengangkat derajat seorang muslim. Bahkan tadi kisahnya sampai sahabat yang wafat syahid ini, bahkan dia lebih dulu masuk surga. Allah angkat derajatnya karena dia mendapatkan satu Ramadan lebih banyak dibanding sahabat yang syahid pertama tadi. Masya Allah. Maka tentu ini menjadi keutamaan, Pak. Jangan sampai Ramadan yang kita lalui sekedar berpuasa biasa-biasa aja, Pak. Sekedar ritual tahunan, Pak. Maka kita harus persembahkan yang terbaik di Ramadan ini. Ya. Salatnya tentu salat yang terbaik. Khusyuknya, persiapannya, ilmunya, Masya Allah. Sedekahnya sedekah yang terbaik. Di belakang ada kerompang beredar, silakan Pak diisi. Ya, masjid juga ini kita masih banyak pembangunan, silakan Pak disupport. Ya, sedekah yang terbaik. Kenapa? Tidak semua orang Allah berikan kesempatan untuk ada di Ramadan. Ya, ibadah-ibadah yang lain pun lakukan yang terbaik. Disitulah Allah memberikan keutamaan derajat yang luar biasa kepada bulan suci Ramadan. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, "Man shoma shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya. Orang yang saum ya karena iman, ya. Rasul tegaskan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa terdahulunya. Masya Allah, Pak. Itu keutamaan fadilah betapa agungnya bulan suci Ramadan. Betapa Ramadan ini bisa menjadi wasilah kita mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak mau masuk surga, Pak? Boleh yang mau dong angkat tangannya. Masya Allah. Ya. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan ya amal-amal kita di Ramadan tahun ini menjadi amal-amal terbaik. Ya, menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Pak. Pengen, Pak, amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa, Pak? Yakin nggak diterima, Pak? Yakin? Harus yakin, Pak, ya. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak kabar-kabar gembira yang lain, ya. Saya baru menyebutkan 2 kabar gembira tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang Ramadan ini akan mampu menjadi wasilah kita mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin bapak-bapak nanti bisa cari lagi, ya. Fadilah-fadilah apa lagi yang Allah berikan keutamaannya di bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, terkadang mungkin saya ingin masuk kepada dalam satu diskusi. Banyak di antara kita yang melupakan. Kita terlena terbuai dengan keagungan tadi, ya. Seolah-olah kita yakin kayaknya kita bakal masuk surga nih, gitu ya. Seolah-olah kita akan masuk surga, padahal ada hal-hal lain yang ternyata diwanti-wanti oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kisah sahabat tadi, berarti kisahnya beliau masuk surga. Kenapa? Karena amal saumnya selama Ramadan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Bapak Ibu? Tapi kelak di yaumil akhir, kata baginda Nabi, ada manusia yang amalan sholatnya diterima Allah Subhanahu wa taala, amalan saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia masuk ke dalam neraka. Ngeri, Pak. Ya. Nabi katakan dalam hadis tentang muflis, ya. Al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi shalatin wasiyamin wazakatin. Pak, Nabi menyampaikan orang yang bangkrut.
ya, menyampaikan tentang orang yang bangkrut. Apa itu orang yang bangkrut? Kata Nabi, mereka adalah umatku yang datang pada hari kiamat bisolatin, mereka membawa pahala sholat mereka, wasyami wazakatin. Pak, artinya apa Pak? Orang yang kelak di yaumil akhir mereka datang, ya, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala sholatnya, puasanya, zakatnya. Artinya apa Pak? Amalnya diterima apa ditolak Pak? Amalnya diterima. Masya Allah Pak. Mereka berbangga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa mereka selama dunia menabung begitu banyak amal kebaikan. Tapi ternyata ada yang interupsi Pak, ya, ada yang interupsi di yaumil akhir. Bapak dengan Bapak siapa pun? Pak Aksal, Irsal. Oh Pak Irsal, Masya Allah. Ya, ini perumpamaan Pak ya, jangan dianggap serius. Ya, ternyata Pak Irsal akan masuk surga Pak, dengan membawa pahala kebaikan yang begitu luar biasa tadi Pak. Pas mau masuk surga ada yang interupsi. Ya Allah, jangan masukkan Pak Irsal ke dalam surga. Kenapa? Karena di dunia, ya, qad syatama hadza, dia pernah mencaci maki saya, dia pernah menyakiti hati saya. Pak, hati-hati Pak. Maka ada pepatah mulutmu harimaumu, ya. Sekarang hati-hati, jangan sampai ada perkataan kita, ya, yang menyakiti orang lain. Yang kalau kita akan menjadi sandungan kita masuk surga, ya. Kalau kita akan menjadi sandungan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus hati-hati. Apalagi sekarang eranya sosmed, lebih gampang ya nggak Pak? Nggak ketemu orang, ya. Mungkin orangnya pun nggak ketemu. Kita nulis, ya, dengan kata-kata yang menyakiti orang lain, mencaci maki orang lain di sosial media. Hati-hati. Ini fitnahnya sosmed, ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan ketika menyakiti orang lain ini akan menjadi penghalang kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang kedua, wa qadhafa hadza, ya. Nah ini yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Di dalam hadis ini Nabi memberikan solusi. Ini yang keren Pak, ya. Jadi di hadis ini Nabi memberikan solusi. Solusinya gimana? Karena kita sudah meninggal semua, ya nggak Pak? Ini amalan, ya, atau apa yang kita lakukan di dunia yang tidak bisa ditobati, yang ini akan menggerus semua pahala kebaikan kita, ya. Ini akan menggerus pahala puasa kita, ini akan menggerus pahala sholat kita, zakat kita, dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis ini sebagai solusinya, ya? Maka Allah akan fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Allah akan ambil kebaikan orang tersebut. Ya Pak Isal tadi Pak, ya. Ada interupsi. Ya Allah, jangan masukkan Pak Isal ke dalam surga karena dia pernah mencaci maki saya. Saya sakit hati ya Allah. Ya. Orang yang sakit hati itu oleh kita, maka pahala kita akan Allah ambil, diberikan kepada orang yang kita zalimi tadi. Wah, masih ada kata Pak Isa, masih bisa masuk surga, ya. Aman, jalan lagi. Pas jalan lagi mau masuk surga, ada yang interupsi lagi. Ya Allah, jangan masukkan Pak Isa ke dalam surga. Kenapa? Wa qadhafa hadza, karena ketika di dunia dia memfitnah saya. Pak, ini serem Pak, ya. Serem, hati-hati. Maka diambil lagi Pak kebaikan kita, diberikan lagi kepada orang tersebut. Masih ada sisa, jangan lagi Pak. Ada yang tersisa lagi, jangan masukkan Pak Isa ke dalam surga. Kenapa? Wa akala mala hadza, karena ketika di dunia
Pak Isal memakan harta saya tanpa. Ya, serem Pak. Harta itu kata Nabi ditanyanya dua. Min aina wa fima anfaqahu. Dari mana kita dapat? Ya. Wa fima, dan di mana kan anfaqahu kita nafkahkan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sekalian urusan harta, terutama bapak-bapak. Ya. Terutama bapak-bapak, dari mana kita dapat, Pak? Kalau bapak-bapak yang kerja, coba dicek Pak. Ya. Akad-akad kita dengan kantor aman nggak Pak? Ya. Amanah kita dengan kantor aman nggak? Kalau bapak-bapak yang berjualan, coba Pak, dicek Pak. Barang yang kita jual sudah benar apa enggak Pak? Akad jual beli kita sudah benar apa enggak? Bapak-bapak yang punya perusahaan, dicek Pak. Ya, akad ketenaga kerjaan kita sudah benar apa enggak? Ya, akad kita dengan supplier sudah benar apa enggak? Hati-hati. Harta ditanyanya dua. Ya, dari mana dan dinafkahkan kemana? Maka ada instruksi itu diambil lagi, kebaikan-kebaikannya Pak Isa diberikan kepada orang tersebut. Ya, masih ada yang instruksi Pak. Ya, wasafaka damahada. Ada orang yang ketika di dunia ditumpahkan darahnya. Hati-hati Pak. Hati-hati. Orang ini pun instruksi dan diambil lagi kebaikan-kebaikan kita. Ya. Masalahnya bagaimana ketika kebaikan yang kita miliki sudah habis, ya, sedangkan masih ada sangkutan Pak, ya, ada satu lagi wadoroba hadza, ya, ada orang yang ketika di dunia dia pernah memukul saya, ya Allah, maka dicek lagi, ya, diambil lagi, ternyata sudah habis, ya, di ujung hadis ini. Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan solusi, ya. Maka solusinya apa? Keburukan orang-orang yang dizalimi tadi, andai pahala kita habis, keburukan orang tadi diambil dan dilemparkan kepada kita, dan kita dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah, Bapak dan Ibu sekalian, ini pengingat kita, ya, pengingat bagi kita dalam hidup ini. Kita harus hati-hati karena ketika kita sudah wafat, yaumil akhir nanti tidak ada lagi amal, Pak. Kita nggak bisa lagi beramal. Di yaumil akhir nanti adalah hari pembalasan. Maka pastikan ketika di dunia, harta yang kita makan, harta yang kita nafkahkan, ya, amal-amal kita, pastikan tidak ada yang bersangkutan dengan manusia yang lain, ya. Tidak ada cara, ya, tidak bisa ditaubati kecuali kita meminta maaf dengan orang-orang yang kita zalimi. Maka kita pastikan semua supaya apa Pak? Supaya kemuliaan Ramadan, ya. Kami ingin sekali kita semua Bapak dan Ibu sekalian di yaumil akhir kita mendapatkan kemuliaan Ramadan ini, yang Ramadan ini menjadi wasilah, menjadi asbab kita mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka akan menjadi sia-sia Ramadan kita selama 1 bulan penuh ketika ada sangkutan tadi, ya. Sangkutan dengan saudara-saudara kita yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kami cukupkan kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa menjadi apa yang saya sampaikan itu nasihat untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan ada ibrah yang bisa kita ambil Bapak dan Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima setiap amal kebaikan, ya, setiap ibadah yang kita lakukan baik siang maupun malamnya, Allah balas dengan balasan yang sempurna, ya. Bapak Ibu, terima kasih. Kita ini dengan membaca istighfar, hamdalah dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.